Apa kabar rekan-rekan? Kembali lagi bersama saya di Quantum Leadership Channel. Yang kalian lihat di depan ini, di depan layar ini adalah tentang animasi conveyor ya. Ini kemarin mungkin ya 2 bulan yang lalu saya buat ya. Nanti akan coba saya share video ini. Tapi mungkin nanti cara membuatnya di part ketiga ya. Kali ini kita bahasnya tidak perlu yang seperti ini dulu. Kita akan bahas dulu part 2 tentang basic pengenalan 3D Blender itu sendiri. Oke, kita akan kembali ke awal. Saya coba akan hidupkan dulu screencast saya agar kalian bisa lihat apa yang saya klik ya. Oke, baik. Rekan-rekan udah bisa lihat ya apa yang saya klik di sini. Nah, melanjutkan di part 1, sekarang di part 2 kita. Kali ini kita sekarang ada di viewport Blender ya. Ada 3 objek seperti biasa ya. Kemudian 3 objek ini ada kamera, ada kubus, ada lampu ya, light ya. Nah, saya akan membahas tentang ini dulu ya. Yang apa yang ada di sini nih. Di sini ada viewport shading ya, terkait dengan wireframe nih, wireframe. Wireframe itu artinya kawat-kawat begini. Jadi kita bisa melihat objek ini berupa kawat seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar kita bisa melihat isinya ataupun mungkin apa yang ada di ujung sana, di balik sana kan, gitu. Nah, kalau misalnya wireframe ini kita matikan gitu ya, kita pakai solid gitu, maka kita tidak bisa melihat apapun di sana. Kita hanya bisa melihat ini adalah solid objek namanya ya. Kemudian bila kita ingin di sini fungsinya adalah apa namanya, material review. Apa sih material review ini ya? Kita ingin melihat warna dari material ini itu seperti apa sih. Kalau ini warna putih, nanti kita bisa merubahnya menjadi warna kuning, warna merah gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian ini adalah shading. Shading ini render ya, render. Render ini adalah hasil nanti bila kita rendering, maka bedanya adalah dari shadingnya ini apa namanya, cahayanya ya. Kalau di render ini ada pencahayaannya nih, ada bayangan ya. Jadi kalau misalnya lampu ini saya pindahkan gitu ya, nah saya pindahkan ini grab, nah shadingnya, pencahayaannya akan berubah ya. Oke gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan viewport yang ada di sini ya. Kita kembalikan aja di sini. Oke. Nah, fungsi lain dari shortcut lainnya adalah ketika kita pengen tahu sebenarnya kita ini menghadap ke sumbu mana sih gitu ya. Kita kembalikan ke solid lagi dulu ya. Kita ini sebenarnya berada menghadap kemana sih gitu ya. Sebenarnya kita menghadap apa namanya, ke sumbu Y ya. Dari mana kita tahu kita akan menghadap sumbu Y? Artinya ke arah sini ya. Karena kalau kita delete nih, kita masukkan lagi shift A, kita cek dengan monkey ini. Monkey ini wajahnya menghadap kemana sih? Menghadap ke sini nih wajahnya, sumbu Y ya. Cara gampangnya adalah tekan numpad Anda ke numpad 1, maka kita berada di depan dari wajah monkey ini. Kemudian bila kita tekan 3, maka kita berada di samping kirinya. Ya, kalau kita tekan 7, kita ada di atas nih. Ya, jadi 1, 3, dan 7. Nah, bagaimana bila Anda laptop kan nggak ada numpadnya ya, maka Anda bisa aktifkan fungsi keyboard Anda tuh. Jadi angka-angkanya itu bisa Anda aktifkan menjadi numpad ya. Mungkin di sini kali ya. Nah, di sini nih, Anda klik emulate numpad, klik ini, maka nanti akan berfungsi menjadi numpad Anda ya. Nah, terus 1 itu di depan. Kalau misalnya kontrol 1, maka kita ada di belakang dari wajah monkey ini. 3 tadi kan di samping kiri. Mau ke samping kanan gimana? Maka kontrol 3. 7 di atas. Maka mau ke bawahnya gimana? Maka tekanlah kontrol 7. Kita ada di bawah. Gitu ya. Ini salah satu fungsi-fungsi dari numpad yang di part 1 belum saya bahas ya. Oke, kita delete dulu ya. Kita delete. Kita kembalikan lagi shift A, tekan cube. Nah, sekarang ada cube. Kemudian dari cube ini ada juga
banyak macam ya. Ada cube, ada plane gitu ya. Plane nih, ada plane. Ini plane. Siapa lagi? Ada shape A, ada circle. Ya, nggak kelihatan circle-nya. Ya. Circle-nya nggak kelihatan. Ini circle. Ada lagi yang namanya silinder. Ya, ini silinder. Nanti kita akan bahas semuanya ya. Kita akan bahas semuanya. Anda tinggal bila menghilangkan ini, objek ini bisa tekan delete ya. Ini juga delete misalnya. Lampu juga bisa Anda delete dulu atau Anda hide dulu, bisa dengan kalau meng-hide tekan H. Jadi lampunya hilang. Tapi kalau mengembalikan tekan Alt H gitu. Kembali lagi nih. Oke, kita akan bahas kubusnya lah dulu ya. Kubus ini kita tekan Shift A, kubus. Oke, sekarang kita ada di sini lagi. Kita akan coba memodeling menjadi apa namanya, bangku ya, dan kursi dan meja. Kita akan buat sebuah ruangan kelas ya. Kita akan buat. Nah, juga sebelum itu saya akan bahas dulu tentang lantai ini, floor ini. Jadi sebenarnya kita tuh ada di tengah-tengah ya, di bawah lantai, di atas lantai gitu ya. Nih. Jadi caranya untuk menaruhkan di atas lantai ini adalah dengan tekan G, tekan Z arah sumbu Z, tekan 1 ke atas tuh. Jadi dia pas tepat ada di atas lantai. Gitu. Ini juga bisa kita bevel semuanya. Control, misalnya kita masuk dalam proses edit mode, kita mau ngedit gitu ya. Anda tekan Ctrl B. Nah, gitu ya. Anda tekan mouse, Anda scroll. Tuh ya, jadi ke bevel ya namanya. Oke, kita balik dulu ya. Kita nggak akan bahas ini, kita akan bahas bagaimana kita membuat kubus ini menjadi bangku dan meja. Oke, sekarang tekan scale, kemudian Z. Ya, seginilah ya. Kemudian ada scale lagi di sumbu X. Oke. Kurang tinggi ya, kita taruh di atas sumbu Z. Seginilah ya meja. Segini meja ya. Kemudian kita coba untuk mengeditnya lagi, masuk ke edit mode. Kita tekan Ctrl R. Kemudian rekan-rekan tarik ke sini ya. Nah, inilah fungsi 7 ya, sampai 7 dari atas kita lihat ya. Tekan lagi R. Arahkan ke sini ya. Kemudian klik, kemudian geser. Nah, kira-kira sama gak sih dengan sebelah kanan nih? Anggap sama gitu ya. Nah, udah. Kemudian kita Ctrl L lagi di ujung sini. Klik, arahkan ke sini. Ctrl R lagi, klik, arahkan ke sini. Kira-kira aja lah ya. Nah, kemudian kita pilih face nih. Pilih face. Klik ini, shift, tekan shift. Oke. Kemudian Anda extrude ke bawah sumbu Z ya. Nah, tekan dari depan, ternyata masih belum sampai, tekan G, Z kita lanjutkan ya. Nah, pas ya lantainya, pas dengan lantai. Oke, ini udah jadi ya rekan-rekan, mejanya udah jadi. Kemudian kita coba buat bangkunya ya. Kita Shift A ya, tekan cube lagi, kita geser bangkunya ke sebelah sini, kemudian tekan S, scale seginilah ya. Kemudian kita taruh atas, kurang lebih sini, grab ke sini ya, scale lagi, kurang lebih begitu ya. Kemudian kita masuk edit mode untuk mengedit ini, atau tekan tab bisa, atau di edit mode. Nah, kemudian kita tekan R ya, tekan R nya 2 kali ya. Nah, tekan R 2 kali, ya, scale di sumbu X begitu. Kemudian scroll lagi 2 kali,
scale sumbu Y. Ini bedanya sama yang tadi, caranya nih lebih akurat. Jadi bisa dua cara ya, manual sekali-sekali loopnya, Ctrl L melakukan loop, atau dengan langsung 2 kali scroll. Kemudian Anda ingat masuk face, pilih ini, pilih ini, pilih ini, pilih ini. Nah, kemudian extrude ke Z, sumbu Z. Jangan lupa ya, pakai tekan Z. Gitu. Kita lihat di sumbu X. Ya. Oke, kita lihat, kita grab, kita majukan ke sumbu Y. Kurang lebih pas lah ya. Oke, sekarang masih di posisi edit mode ya, edit mode. Anda extrude ke atas untuk sandarannya. Tekan sumbu Z. Oke. Kurang lebih begitu bangku ya. Ya pas lah ya. Kemudian di Ctrl L kasih loop. Di sini juga Ctrl L, R kasih loop. Jadi fungsi loop ini tuh untuk menambah garis ini ya. Menambah garis agar kita bisa mengedit lagi. Tujuannya ya ini, ketika kita kasih face seperti ini, nah kemudian kita bisa masuk ke sini nih, edge bridge, edge loop tuh. Jadi udah jadi bangku gitu, satu bangku satu meja udah jadi nih, cepet ya. Nah sekarang kita bikin lantainya nih, Shift A, tekan plan, lebarin gini ya, lebarin terus, lebarin. Nah, bisa dengan cara ini, atau dengan cara scale, tekan 2, tekan 2 lagi. Nah cepat, ini cara cepatnya. Dan ini mau kita copy gitu ya, perbanyak ya, tekan Shift D nih. Nah kemudian kita geser ke sumbu X misalnya. Nah itu ya, Shift D lagi, geser sumbu X. Nah gitu ya, segini lah ya. Oke, kalian harus coba-coba aja ya, coba-coba terus, jangan ragu untuk terus mencoba nih ya. Jadi banyak ya, tekan gini juga bisa, Shift D. Kalau mau tahu nih bener nggak sih urutannya, jajar nggak sih, nah kita bisa lihat dari atas sumbu Z7. Nah oke, jangan lupa Anda save gini ya, di save ya, di save, jangan lupa di save. Misalnya kursi, kursi dan meja, blend, di save. Nah sekarang kita coba buat mejanya guru. Kalau meja guru gimana tuh? Kita tekan, kita buat aja ya, cube, geser sumbu Y. Biasanya kan meja guru di sini lah ya. Nah, kita naikin dulu ke sumbu Z, kita scale Z segini ya, segitu. Kemudian scale sumbu X ya, scale sumbu X. Kita edit, kita kasih loop 2, terus kita scale sumbu X. Oke, kemudian kita kasih lagi sumbu R 2 ya, sumbu Y. Mungkin mejanya guru beda ya, pasti meja guru itu sebenarnya depannya itu dia ini apa, ketutup ya. Coba kita buat dulu ya,
kita buat dulu meja guru ini, kita coba hide dulu ya. Lantainya kita coba klik, tekan H agar kita bisa dari bawah melihatnya. Nah, dari sini edit, jangan lupa face, tekan face. Ini kita pilih ya, kita pilih aja itu, extrude ke Z. Lihat dari posisi kiri, grab lagi ke bawah, grab ke Z. Ya, meja guru ketutup gini lah ya. Ya, di sininya yang turun, betul nggak? Extrude Z. Oke. Sip, cukuplah. Ini bisa kita turunkan juga nih, extrude Z. Ya beginilah ya meja guru, ya kan? Di meja guru kita bisa kasih laci nih. Cara buat laci itu bisa dengan Ctrl R, Anda geser ke sini, kira-kira aja ya, ya enggak? Kemudian pilih face, kemudian Anda tekan extrude Z, gitu ya. Pilih face depannya juga, tapi kita R lagi di sini. Oke, kita pilih face, kita bisa extrude ke dalam sumbu Y. Oh, salah, sorry. Kita kasih R lagi di sini ya. Turunkan ke bawah. Gini ya. Betul nggak? Baru face. Anda coba-coba aja terus ya. Nah, jadi laci. Kan di laci. Kita lihat di material preview. Tuh, jadi putih. Nanti kita coba mewarnai ya. Oke, sip. Inilah fungsi loop dia begini. Oke, nah sekarang kita tekan Alt H lagi untuk mengembalikan lantainya. Kalau kursi gurunya bisa pakai inilah ya, kita copy aja ini, Shift D, grab ke sumbu Y. Kemudian kita arahkan membalik ya dengan tekan rotasi, ingat ya, R itu rotasi di sumbu Z 180. Nah, kita udah jadi ruangan kelas nih. Tinggal kita tambahkan ya, Shift D, G, Y gitu. Kita mau nambahkan dinding nih, mau buat dinding, maka tekan edit nih lantai, klik di edit, tekan ini ya, edge di ujung-ujungnya nih, tekan edge, kemudian di extrude ke atas, Z. Tuh, jadi ruangan kelas ya. Tuh, udah jadi ruangan kelas rekan-rekan, gampang kan? Nah, kita sekarang mau menggambar nih, kita masuk material review, kita coba kasih warna nih, tekan masuk di sini di material properties, new, base colornya Anda ganti, misalnya warna kuning gitu ya, warna kuning. Lantainya juga bisa nih kita ganti, misalnya base colornya warnanya gelap,
Ya, warna-warna gini ya, ungu ya. Oke, Anda klik ini, warnanya kan ini tadi ya. Untuk mengopi yang ini nih, bangkunya juga warnanya sama, itu Anda bisa klik di sini nih, terus di drag pindah ke sini tuh ya, Anda drag pindah gitu, bisa tuh, itu ya rekan-rekan, gampang kan, sebenarnya mudah sih. Jadi sebelum Anda duplikat, sebenarnya Anda bisa kasih dulu warna, baru Anda bisa duplikat gitu ya, biar nggak kerja 2 kali. Bisa delete dulu ya. Nah, ininya aja yang kita duplikat. Shift D, G, X. Shift D, G, X. Tuh. Udah. Kita lihat di posisi render ya. Tuh, gelap. Lampunya kita tambah 5000 misalnya. G, X. Kita geser lampunya. G, X. G, Z ke atas. Gitu. Jadi lampu ini bisa kita tambahkan juga ya. Tekan Shift D misalnya. G, Y itu ada 2. Oh. Shift D, G, X ada 3 lampu sekarang. Shift D, G, Y ada 4 lampu. Ya. Gitu ya. Gampang sebenarnya. Nah, kemudian kamera ini mau masuk ke dalam kamera ini, Anda tinggal tekan 0 di numpad. Tekan 0 tuh. Cuman kan ini kan nggak pas gitu ya. Anda tekan di sini nih, tekan N atau tekan N, tekan view, nanti view-nya ini kan keluar ya, view-nya keluar, kamera to view-nya Anda aktifkan, kemudian di scroll ke belakang, Anda coba tekan shift, Anda arahkan tempat yang pas ya. Tuh. Oke, nah ini posisi udah, kameranya nanti akan hasilnya seperti ini. Misalnya meja gurunya kita ganti gitu ya warnanya, meja gurunya ikut-ikutan begini. Kita coba delete dulu, delete. Untuk material gurunya ini, mejanya kita coba ganti warnanya, misalnya berbeda gitu ya, ungu. Ungu ya, kita copy buat ini. Nah, udah siap di render deh. Kita pastiin rendernya tuh pakai, tergantung komputer Anda nih. Kalau komputernya biasa nggak apa-apa ya pakai if, tapi kalau mau pakai cycle juga bisa. Nanti pakai GPU compute, maksimum sampelnya kecilin aja nih, 500 200 lah ya. 128 juga boleh. Properties, sekarang kita di output properties nih ya. Anda mau ganti resolusinya mau berapa nih, ukurannya, formatnya. Saya biasa pakai 1920, pakai 720 juga bisa bila komputer Anda di bawah spek biasa ya gitu. Kemudian save-nya kemana nih ya, formatnya apa, PNG atau video ya. Misalnya formatnya Anda mau taruh di mana nih save-nya. Nah, dari sini kita coba klik render image. Kita tunggu ya hasilnya. Oke, hasilnya udah ada nih, udah jadi ruang kelasnya, tinggal ada save. Oke, untuk video selanjutnya saya akan coba, ini jangan lupa di save, saya coba akan sharing di video selanjutnya. Salah satunya adalah bagaimana kita membuat
conveyor ya, seperti yang di video sebelumnya itu. Nah, tekan plan ya, tekan rotasi X 90, tekan dompet 1 posisinya. Saya edit. Kemudian saya di sini saya grab ke bawah. Sumbu sini. Ya, terus saya tekan ini, Ctrl B atau Ctrl V. Nah. Oke. Ini salah satu project saya waktu itu ya, untuk bikin conveyor. Anda bisa delete face di sini. Delete face. Only face. Anda bisa lihat kan, sudah akan ada namanya conveyor di sini. Nah, kita akan bahas bagaimana membuat conveyor ya di video selanjutnya. Demikian dari saya. Sampai ketemu di part ketiga. Kita akan bahas tentang bagaimana membuat animasi conveyor ya. Demikian dari saya. Salam Quantum Leadership.